Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Syahira. NIM 010121 Prodi KPIC semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya itu mengenai tematik dakwah dan komunikasi sebagai penyelesaian tugas ataupun UAS saya. Dari yang pertama itu adalah pengertian hadis tematik. Nah, secara sederhananya hadis tematik itu adalah suatu metode di mana mengumpulkan beberapa hadis mengenai suatu permasalahan ataupun tujuan tertentu dengan menyusun hadis itu melalui sebab-sebab kemunculannya, penjelasannya, dan pengkajian dengan penafsirannya terhadap suatu masalah ataupun tujuan tertentu. Lalu unsur-unsur hadis tematik menurut saya dan dari apa yang saya baca itu yang pertama itu ada permasalahan yang hendak dibahas. Yang kedua, beberapa hadis yang setema ataupun satu pembahasan. Yang ketiga itu hadis yang sudah jelas kesahihannya. Yang keempat itu ilmu linguistik. Ilmu linguistik ini merupakan ilmu bahasa di mana nanti kita bisa memahami bahasa yang digunakan di dalam hadis untuk mengetahui matan ataupun maknanya. Yang kelima itu asbabul wurud, yaitu untuk mengetahui hadis itu diriwayatkan dalam konteks yang bagaimana. Dan yang keenam itu pemaknaan terhadap suatu hadis. Nah, pemaknaan terhadap suatu hadis ini agar hadis yang dikumpulan itu maknanya juga tidak melenceng dari suatu permasalahan ataupun tujuan yang ada. Lalu masuk kita ke hadis-hadis yang mengenai yang pertama itu hadis tentang tablik. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Yang mana artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di dalam hadis ini maksudnya adalah apa-apa saja yang telah dikatakan Rasulullah, baik ataupun diriwayatkan Rasulullah ataupun juga tentang kehidupan Rasulullah itu bagaimana, hendaklah kita menyampaikan ini sebagai kabar baik ataupun informasi pada sesama umat Islam ataupun umat manusia. Ini juga berkaitan dengan aktivitas dakwah dan juga sebagai bentuk komunikasi. Yang kedua itu ada hadis tentang nasihat. Nah, hadisnya itu berbunyi, wa an Tamimid dari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah salasa kulna liman ya Rasulullah qala Allahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immitil muslimin wa ammitihin. Nah, artinya itu wa ammatihin. Artinya dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah petunjuk bagi manusia. Beliau mengulangi 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, petunjuk manusia untuk berbuat baik kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada umat Islam umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh agama itu adalah nasihat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan sebanyak 3 kali menunjukkan pentingnya kedudukan nasihat dan bagaimana nasihat ini berperan besar dalam agama Islam itu sendiri. Yang ketiga ada hadis tentang etika dakwah. Nah, hadis tentang etika dakwah ini bunyinya haddatsana Abul Walid haddatsana Syu'bah qala al-Walid ibnu Aizarin akhbarini qala sami'tu Aba Amri wasyaibaniya yaqulu akhbarana sahibu hadhihi dari wa awma'a biyadihi ila dari abadillahi qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ayyul amali ahabbu ilallahi wa qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidaini qala summa ayyun qala jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walaus tazadtuhu lazadani. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata, Al-Walid bin Aliza telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, saya mendengar Abu Amru Asy-Syaibani berkata telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk ke rumah Abdullah, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Abu Amru berkata, dia Abdullah telah menceritakan kepadaku semuanya. Sekiranya aku menambahkan, niscaya dia pun menambahkan amalan tersebut kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hadis itu mengenai kemuliaan dalam berbicara, atau yang biasa disebut dengan qaulun karimah. Qaulun karimah ini adalah ucapan yang lemah lembut, baik, penuh adab dan takzim. Di mana mengutip dari Sayyid Qutb mengatakan qaulun karimah yaitu ucapan yang tingkatannya lebih tinggi, ucapan sang anak kepada orang tua contohnya. Dan ungkapan ini juga ungkapan yang dimana itu dapat mengenakan hati seseorang yang mendengar. Lalu kemudian ada hadis tentang ciri-ciri orang munafik, bunyinya haddatsana Qabisatu bin Uqbah qala haddatsana Sufyan anil A'mashi an Abdillah bin Marwah an Mas'ud an Masruq an Abdillah bin Amri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslah minhunna kanat fihi khoslah minan nifaqi hatta yada'aha idza a'tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada adara wa idza khasama fajara. Tabahu Syu'bah anil Umash. Yang artinya Qabisah bin Uqbah telah menceritakan kepada kami, ia berkata Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal yang apabila ada pada diri seseorang maka ia adalah seorang yang munafik. Tulen. Dan siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat ia khianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika berseteru curang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al-A'mash. Selanjutnya hadis tentang murabah kemungkaran. Bunyi hadisnya, an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika an'aful iman, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mengenai makna hadis ini, mengutip dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, pengingkaran suatu kemungkaran dengan hati adalah wajib bagi setiap muslim dalam segala keadaan. Adapun pengingkaran dengan tangan dan lisan dipandang dari kemampuan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai UAS semester 4 saya di pelajaran hadis tematik dakwah dan komunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.